محمد
الحسين الأبسي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا خير يهدي والمحرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإن برفعوان وسهاد الحبيب أعلنت السماوات والعرضنا ومن فيهن بالترتيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسير وألسنة الملائكة بالتبذير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والقدرة وسبت قيام هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة أن يهدر عند وضعه أمة ثانية لتنامها المسعود ومشرقة لها بهذا السمات الممدود وهدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبوه القلل من نور الأنمود وبرز الهامد المحمود مدعنا لله بالتبسيم والسجود وهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد المعصوم. حضرات المقامين مكارم الأخلاق yang kami agungkan, wabil khusus Sayyidina Umar Al-Ustaz Muhammad Sayyidul Fatah yang kami hormati Ketua U18 Pembangunan Kabupaten, yang kami hormati Ketua RT 1 02 dan 03 yang kami hormati Ketua Masjid Besar, yang kami hormati Masjid Besar, yang kami hormati Ketua Asosiasi yang kami hormati Ketua Jamiah Naudillah Budaya 1, 2, dan 3 Putra Dalil, yang kami hormati masyarakat beragama Islam Masyarakat Amin dan doa jamaah Muslimin. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini kita semua bisa menghadiri di Masjid Besar dalam acara dengan seluruh Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dengan adanya tahun baru ini kita semua bisa ada perubahan dinasaikan dalam pelaksanaan. Semoga kita semua mendapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bersalam di Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bersama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Allah, ada fokus dengan cara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu bacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz. Yang kemudian selanjutnya yaitu bacaan Al-Nabi yang akan dibawakan dari Bapak Ustaz. Yang keempat yaitu sambutan salam. Yang pertama yaitu dari Ketua KW 15 Bapak Kita Sari. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Salam Bapak Muhammad Syukur Al-Islam. Yang selanjutnya ada yang sebelum yaitu Bapak Ibu Salam yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syukur dan yang telah sudah mulai salam hadirin sebelum acara pada malam ini kita mulai, mari kita semua menyaksikan dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin dan hadirat Allah, semoga yaitu bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rasulullah kepada beliau kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 شهرا في
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengguguran bulan haram itu
hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengumuman. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharapkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan syafaat di ujian satunya yaitu pada Nabi ya kan sampai dari Syamia ambil salam pada orang yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi salawatu
وبارك عليه صلى الله عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Guru Pesantren kepada beliau Bapak Muhammad Asari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi nampaknya. Padahal ada jumlahnya sekitar ribuan ini. Jalan-jalan ke Penyengat. Ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT 01, yang saya hormati Ketua RT 02, yang saya hormati Ketua RT 03 beserta perangkatnya, yang saya hormati Ketua Masjid Batu Salam, yang saya hormati Bapak Ustadz, alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu hadroh, kecil, tak disebut nama, besar, tak disebut gelar, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustadz kita, Al-Mukarram Ustadz Nur Ahmad Zainul Fatah. Betul ya? Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada malam hari ini membawa keberkahan di perumahan RW 18. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya, taufik dan dayanya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam acara Hari Raya Islam, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan pada malam hari ini, izinkan kami pengurus perangkat RT RW mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita dapat lebih memantapkan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu diberikan kemudahan dalam hidup dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang kedua,
kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ustadz Nur Ahmad Jainul Fatah di Masjid Baitul Salam, perumahan RW 018. Sekaligus beliau akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Tentunya mari kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita simak dan kita hayati, lalu kita ambil hikmahnya untuk dijadikan pedoman hidup kita tentunya. Terakhir, tentunya saya sampaikan, marilah di tahun baru Islam ini kita bersama-sama berdoa dan sama-sama bergotong royong, bersilaturahmi, menumbuhkan persatuan dan persatuan agar di perumahan kita ini bisa hidup aman, nyaman, dan tentram. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Boleh pantun nggak? Satu kali lagi. Ada udang di balik batu, keras sikit, ditangkap anak nelayan. Kalau ada salah kata dan keliru, mohonlah saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun sedikit Bu ya. Lewat sungai pakai jembatan, jalan dengan perlahan. Apa kabar hadirin sekalian? Semoga diberi keberkahan. Ke pasar membeli buah apel warnanya merah. Alhamdulillah banyak jamaah. Semoga acara ini jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ketua RW kita, RW 018 Pak Robi Putra. Kemudian yang saya hormati RT 01 Pak Mulyono. Kemudian RT 02 Pak Agus. Kemudian RT 03 Pak Jamil. Dan yang kami muliakan Al-Ustadz Nur Ahmad Zaidul Fatah. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. Kemudian kami muliakan imam masjid kita, Pak Imam Sumantri, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di masjid yang tercinta ini menambahkan kita lebih bertambah lagi amal kita untuk bekal akhirat kita insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kata sambutan ini tidak panjang. Pertama-tama kami mau mengucapkan kepada para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sumbangkan tenaga maupun pikiran dalam suksesnya acara ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalasnya dan menjadikan amal jariah untuk ibu dan bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada acara ini juga
kami mengucapkan jika ada kekurangan dalam fasilitas untuk jamaah sekalian, kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian yang kedua yang kami ingin sampaikan, kami sebagai pengurus DKI Masjid ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah selama kami diberi amanah beberapa bulan ini kita sudah melihat pembangunan kita sudah mulai perlahan akan kita selesaikan, yaitu pembangunan lantai 2. Nah, insya Allah sudah masuk tahap sekitar 40% lah. Sekarang sudah membangun tiang-tiang. Jamaah sekalian, kami sangat berharap dukungan dari jamaah sekalian maupun material untuk sama-sama kita selesaikan masjid kita ini. Ya, kalau kita gotong royong, insya Allah akan mudah dan cepat pembangunan ini selesai. Mungkin itu saja sebagai informasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaidul Fatah kepada beliau, kami persilakan. Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya didandani. Bu Ibu, ini yang besar itu masjidnya apa jamaahnya yang sedikit? Masjidnya yang besar, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus Masjid apa ini Pak? Babus Salam, Baitus Salam, rumah penuh keselamatan. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, orang tua kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan keadaan sehat walafiat. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat pertolongan beliau kelak di yaumul jaza, hari pembalasan. Kita di dunia senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, awal dengan tahmid, kemudian dengan sholawat, insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita bersolawat, memuji kepada baginda Rasul, mengharap syafaat pertolongan beliau, dan kehidupan kita senantiasa nantinya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi sambutan Pak Ketua Masjid pakai pantun, terus sambutan dari tokoh pakai pantun. Saya pun juga tidak lupa pantun. Pantun saya gampang, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Setuju Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, peringatan tahun baru Islam. Tahun baru Islam
Hijriyah 1400 berapa? Ingat berarti 44. Bulannya bulan apa? Bulannya bulan apa? Tahun baru diawali bulan apa, Bu? Muharram. Kalau Masehi diawali Januari apa? Januari, Februari, Maret, April, dan daerah lagi. Bu Ibu kalau urusan Januari, Februari hafal karena tanggal gajian. Tapi kalau Muharram mungkin separuh yang hafal. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu. Dzulqa'dah terus apa? Dzulhijjah. Coba yang belakang belum hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Ayo. Hafal. Hafal ora atau janjane? Ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tak minta akuannya, Pak. Aqua saya lupa, Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Acara begitu cepat saya nengok jam. Tengok jam sebelah kiri ternyata jam 10. Tengok jam sebelah kanan jam setengah 10. Nah ini yang benar yang mana? Saya bingung. Ini acaranya kok cepat kali sudah malam. Ternyata jamnya mati sebelah kiri. Alhamdulillah. Makanya belum minum, tahu-tahu sudah acara. Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Awal bulan Muharram. Awal pertama bulan Muharram diawali dari Muharram sampai akhir bulan 12. Ini sudah tertera yang difirmankan Allah, yang membaca Al-Quran tadi itu bunyinya apa tadi? Dengerin Al-Quran yang dibaca tadi enggak? Inna iddatasy syuhuri
indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang dibaca Al-Qur'an, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itu terletak di surat At-Taubah juznya juz 10. Diterangkan bahwasannya inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, menurut Allah, isna asyara syahron, jumlahnya ada 12 bulan. Dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. Diterangkan di mana? Di Al-Qur'an. Isna asyara syahron fi kitabillahi, yang dicatat di dalam kitab Allah ketika yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bulan sudah ditentukan 12 bulan. Dalam 12 bulan ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan apa? Dalam hadis, salah satu mutawalliyah, 3 ini berurutan. Apa, Bu? Berurutan. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Urut enggak? Urut. Salah satu mutawalliyah, 3 ini berurutan, yang dimuliakan diambil 4 yang dimuliakan. Salah satu mutawalliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun, yang satu menyendiri, mana? Rajab. Mana? Rajab. Ini kalau bisa dilihat di dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahali, yaitu di dalam tafsir Jalalain. 4 bulan yang dimuliakan, 3 berurutan dalam riwayat hadis, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu Rajab. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dimana bulan ini ada begitu besar sejarah yang luar biasa. Kalau tahun barunya diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Muharram ini adalah bulan mulia, pasti ada peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwanya? Ada puncaknya Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram dinamakan Yauma Asyura. 10 Muharram puncaknya yaitu dinamakan hari apa? Asyura. Kenapa dinamakan hari Asyura? Yaitu karena tanggal 10 di situ puncaknya banyak yang diambil dari pelajaran. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan dari api, dibakar, tidak terbakar. Dalam riwayat diterangkan yaitu bertepatan pada tanggal berapa tadi? Berapa, Pak? 10 Muharram. Dibakar tidak mempan. Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabiullah Ibrahim diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh kapalnya nyandar
itu pada tanggal 10 apa? Muharram. Pak, Nabi Nuh ini kapalnya mendarat pada tanggal berapa? 10 Muharram. Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi terdahulu diberikan keselamatan. Ada sejarah riwayat, yaitu semuanya banyak terjadi di 10 apa? Muharram. Makanya likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberikan oleh Allah punya doa pamungkas. Punya doa apa? Pamungkas. Nabi Nuh, doa pamungkasnya sudah diminta. Yaitu apa? Kaumnya ditenggelamkan semuanya ditenggelamkan, yang selamat yang beriman. Kemudian Nabi Lut, doanya sudah diambil di dunia, hujan batu begitu besar. Tapi Nabi Muhammad, yaitu da'wati syafi'an yaumal qiyamati li ummati, doaku tidak akan aku ambil di dunia, tetapi akan aku ambil di akhirat, gunanya untuk menyelamatkan umatnya. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini setiap nabi diberikan doa pamungkas. Nabi Muhammad doa pamungkasnya diminta di akhirat. Untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah pada tanggal 10 Muharram peristiwa dinamakan Yaumu Asyura. Di situ orang-orang senantiasa dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Apa Bu? Berpuasa. Berpuasa di Yaumu Asyura. Lah kalau di dalam kitab Fathul Mu'in malah diterangkan kalau puasa Asyura karena orang-orang Nasrani itu juga berpuasa, maka di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, suruh tanggal 9 berpuasa, kemudian 10. Kemudian kalau 9 tidak puasa, tanggal 10 dibarengi apa? 11. Gunanya untuk apa? Di kitab Fathul Mu'in diterangkan agar tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Lah kalau Pak Ustadz gimana? Kalau saya 2 hari ya berat. Terus ngambil yang mana? Wong Islam itu sudah datang. Kita boleh mengikuti di dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Alasannya di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan agar tidak menyamai apa? Puasanya orang Yahudi. Padahal Asyura ini adalah tetap miliknya puasanya orang Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam bulan Asyura ataupun tanggal 10 senantiasa umat Islam disunahkan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Nuh kapalnya nyandar itu pada tanggal berapa? Tanggal berapa, Pak? 10. Nabi Ibrahim selamat juga tanggal 10. Nabi Nuh nyandar kapalnya tanggal berapa? 10. Apa doanya ketika Nabi Nuh itu nyandar kapalnya? Doanya, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni, ya Allah ya Rabb, anzilni turunkan aku, munzalam mubarakan tempat yang engkau
berkahi. Mungzalam mubarakam wa anta khairul mungzilin. Makanya Bu Ibu, kalau merantau ke Batam, rumahnya berapa Bu? 1. Merantau dari dulu rumahnya cuma 1. Rumahnya berapa? 1 apa 2? 1. Suaminya 1. 1 tetap. Makanya doanya Nabi Nuh ini dipakai ketika orang-orang pada merantau. Doanya ketika turun dari bandara, mereka membaca doanya siapa? Nabi Nuh. Apa doanya? Rabbi anzilni mungzalam mubarakan wa anta khairul mungzilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anzilni turunkan aku, mungzalan mubarakan, tempat yang telah Engkau berkahi. Makanya Nabi Nuh nyandar kapalnya, yaitu bukan hanya nyandar, tapi tetap berdoa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nanti kalau merantau pindah di Batam, doanya apa tadi? Doanya Nabi Nuh. Hafal? Coba, Rabbi anzilni mungzalam mubarakan wa anta khairul mungzilin. Udah hafal, udah pernah baca Quran. Ini ayat Quran yang menerangkan ketika Nabi Nuh alaihi salam kapalnya apa? Mendarat. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa yang bisa diambil dari peringatan tahun baru Hijriyah? Yang bisa diambil peringatan adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perpindahan dari kota Makkah ke Madinah. Pindah hijrah, perpindahan tempat, perpindahan situasi, yang situasinya saat itu diancam oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad hijrah pindah kemana? Ke Madinah. Lah hijrahnya Nabi dikejar-kejar oleh orang kafir. Dikejar-kejar, akhirnya apa? Pindah bersama sahabat Abu Bakar, ditemani sahabat Abu Bakar, pindah hijrah ke Madinatul Munawwarah, yaitu dulu dinamakan kota Yasrib. Kota apa? Pindah hijrah. Kita juga begitu, pindah dari 1443 Hijriyah, kita pindah tahun baru, suasana yang baru, semangat yang baru, ibadah ketakwaan ditingkatkan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya bukan hanya pindah tempat, pindah tanggal, pindah kalender, tetapi perpindahan tahun ini dijadikan momentum perubahan. Apa yang dirubah? Ingat, yaitu al-waktu kas-saif. Waktu itu tajam seperti apa? Pedang. Karena waktu begitu cepat berlalu. Orang yang menunggu pagi datang, dia menunggu petang. Petang, kemudian malam istirahat, tidur. Besok berangkat bekerja lagi. Kemudian sore, malam tidur lagi. Habis perputaran waktu. Mau menunggu apa? Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu begitu cepat, tajam. Kenapa orang itu santai-santai? Umur begitu bertambah. Bu, kalau pengen lihat tua, jangan melihat di depan kaca. Bu, kalau pengen melihat umur itu sudah bertambah tua, jangan melihat di depan apa? Kaca. Berkacalah dengan anak-anakmu. Berkacalah dengan apa? Anak-anakmu. Anak-anak yang berada di sekelilingmu. Itu tandanya engkau umurmu sudah bertambah, umurmu sudah tua,
masanya engkau harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba begitu cepatnya engkau mempunyai anak kecil yang dulu pernah kau ganti pampasnya, sekarang sudah mulai sekolah SMP, sudah mulai di pesantren, sudah mulai SMA. Perasaan manusia itu apa? Muda. Bu, ibu kalau ditanya tua apa muda? Oh, muda kan. Bapak-bapak, kalau ditanya bapak-bapak muda apa tua? Bu, tetap muda katanya. Ini mencurigakan ini kalau sudah muda terus. Makanya di dalam kitab Burdah diterangkan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, kubur radai wa in tahdimhu yanfatimi, kubur radai wa in tahdimhu yanfatimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Mari. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ala habibika khairil khalqi kullihim. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala. Ini apa? Di dalam kitab Burdah diterangkan, menggambarkan bahwasannya wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, kubur radai wa in tahtimhu yanfatimi. Nafsu itu selamanya akan muda. Pak, nafsu itu selamanya akan apa? Muda, tidak pernah tua. Pak, nafsu itu selamanya akan Imam apa? Al-Bushiri menerangkan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, nafsu itu selamanya akan muda. Bapak-bapak, perasaan pasti masih muda. Karena apa? Nafsu itu selamanya muda. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, kubur radai wa in tahtimhu yanfatimi. Selamanya diibaratkan anak kecil yang menyusu kepada ibunya, ketika tidak disapih selamanya sampai sabba'ala, sampai beruban akan menyusu terus. Bu, suami ibu ini kalau dulu ndak disapih, kata Imam Al-Bushiri, kalau ndak disapih ini selamanya akan menyusu. Pak, untungnya bapak-bapak disapih. Kalau ndak disapih ini pulang dari pengajian masih apa? Nyusu kira-kira kan begitu. Oh, malah ketawa, ini repot yang sudut ini. Ini Imam Al-Bushiri yang mengatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala, kubur radai wa in tahtimhu yanfatimi. Yaitu nafsu selamanya muda. Walaupun berjenggot bertongkat, itu kalau ditanya perasaan masih muda. Kalau disuruh ibadah ke masjid, jawabannya apa? Nanti. Jawabannya apa? Nanti, bentar, nanti, bentar. Karena nafsunya ini malah merasa masih muda. Nantilah, besoklah, nanti pengajian besok, minggu depan lagi besok, bulan depan. Ada majelis taklim, nantilah bulan depan. Ada jamaah wirid, nantilah minggu depan. Perasaan masih muda, ternyata fisiknya sudah tidak kuat, umurnya sudah tua, tapi nafsunya yang mengendalikan. Bapak-bapak kalau umurnya sudah tua nanti, itu kalau ditawari janda cantik, kira-kira mau apa enggak kira-kira? Ayo. Pak, kita ada janda cantik yang solihah datang minta dinikah, mau apa enggak? Kaya juga ayo. Mau. Kenapa kok mau?
nafsunya yang masih dikejar, perasaan yang masih diikuti, ibadahnya ternyata orang beribadah ini biasanya mengandalkan nafsunya. Nanti sholat subuh adzan berkumandang, as-sholatu khairum minan naum. Alah nantilah. Bentar Bu, bentar Mak, bentar, enggak apa-apa. Bu, bentarlah. Besok masih ada. Besok lusa masih ada. Ini namanya menunda-nunda waktu karena dikendalikan nafsunya. Nafsu itu selamanya masih muda. Kalau tidak disapih, kalau tidak dikekang, maka engkau akan selamanya menuruti nafsumu, ibadahmu tidak akan bisa bernilai di hadapan Allah karena menunda-nunda ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa. Mau puasa Senin, mau puasa Kamis, puasa sunnah. Kalau suamimu tidak ridho, kamu sia-sia puasa ibadah sunnahmu. Makanya surganya lah perempuan itu paling gampang, yaitu sholatnya dijaga, puasanya dijalankan, dijaga, kemudian apa? Taat sama apa? Suami. Wes gampang. Kalau laki-laki ribet, kenapa kok ribet? Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, bertetangga hati-hati, cari rezeki hati-hati, kemudian jaga mulutnya, sama orang tua harus taat. Banyak sekali harus dijalani. Kalau sholatnya harus benar, wudunya harus benar, cara mencuci najisnya juga harus benar. Ini sangat repot. Kalau seorang istri gampang, yang penting sholatnya baik, terus kewajiban dijalankan, punya rezeki ya ibadah haji berdua, satu keluarga, taat sama suami. Makanya wanita yang baik tanda-tandanya, Pak, ditengok. Ini nanti ada ndak di ibu-ibu. Wanita yang sholihah itu kuncinya kata Nabi, 1, inna dzarrat ilaiha sarrotka. Ketika dilihat menyenangkan. Bu, Pak, istrinya kalau dilihat dari arah samping menyenangkan, dari depan menyenangkan. Ini tandanya istri apa? Sholihah. Suami berangkat bekerja, sepatu sudah siap. Kalau kerjanya proyek, sendok, geraji, martil sudah siap di depan pintu. Teh sudah tersedia. Lu biasanya emak-emak ini kalau bikin teh itu cuman pengantin baru. Bikin kopi suami itu cuman pengantin baru. Habis akad nikah, terus malam, pagi-pagi itu aja kira-kira. Sekarang kalau bikin teh bapaknya, Bu minta kopi, bikin sendiri tidak bisa. Tengok anaknya ini repot. Ini satu, istri yang sholihah itu adalah ketika dilihat menyenangkan. Yang kedua, wa in amarutaha atau atka. Ketika diperintah nurut. Pak, istri bapak kalau diperintah itu bantah apa nurut? Ayo, jujur aja. Bantah apa nurut? Senyum-senyum bantah nampaknya. Bu, kalau diperintah nurut apa bantah? Alhamdulillah, ini yang saya mau. Diperintah suami itu kalau bisa sebisa-bisa nurut, asal layak muru bimaksiatin, asal perintahnya tidak perintah maksiat. Tapi hati-hati. Suami kok gajinya kalah dengan istrinya. Itu di rumah yang bikin mie goreng itu biasanya suaminya. Bu, ingat bapak-bapak. Bapak-bapak gajinya 3.800.000 atau 4.200.000 UMK. UMK berapa itu? 4.200.000. Kok istri punya dagangan di toko depan SD, kok per bulan pendapatannya 8 juta, saya yakin kalau malam-malam suruh bikin mie, tidak akan mau. Tidak percaya, coba cek.
Kalau gajinya suami kok kalah dengan gaji istri, malam-malam kok suami, Bu, lapar. Bikinin mie goreng, bikin mie goreng, saya dari pagi sudah kerja. Ini biasanya seperti ini. Duh, padahal posisinya seorang istri harus apa? Taat suami. Yang kedua, yang ketiga, wa in ghibta anha hafizut kafi malika wa nafsiha. Yang ketiga yaitu ketika ditinggal suami, seorang istri harus bisa menjaga dirinya. Menjaga apa? Dirinya. Suami sedang pergi bekerja, suami sedang pergi di kantor, istri kok kedatangan tamu, tamunya bukan muhrim, tamunya bukan sahabat dekat, tamunya bukan keluarga, jangan boleh masuk, Bu. Bang, ada perlu apa? Oh, saya perlu sama Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid ada di mana? Oh, lagi berangkat bekerja. Kok Ibu bilang begini? Ya udah Pak, silakan masuk di dalam. Loh, ini kalau sempat tamunya laki-laki ini masuk di dalam rumah, padahal nggak ngapa-ngapain. Ini ternyata Pak Ketua Masjid ternyata di pekerjaan masuk angin, terus pulang. Ternyata di dalam rumah ada tamu yang berada di dalam, jadi fitnah apa enggak? Fitnah, padahal enggak apa-apa. Makanya seorang istri ketika ditinggal suaminya harus bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya. Fima apa? Nafsiha wa maliha, dan bisa menjaga hartanya. Salam Muhammad. Diam semua ini. Ngantuk? Belum. Istri kalau ditinggal suami itu bisa menjaga hartanya. Istri harus bisa tata manajemen. Suami kok penghasilan per bulan 3 juta, kalau dibagi 30 hari pengeluaran berapa, Pak? Berapa? 3 juta kalau dibagi 30 hari berapa? 100 ribu. Loh kok istri di rumah pengeluarannya 150. Ini namanya tidak bisa tata manajemen. Ini. Jam berapa ya? Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya senantiasa di tahun baru Hijriah ini, ayo berubah ketakwaan kita. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Tahun baru Hijriah, perubahan, peningkatan ilmu, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jadi orang yang senantiasa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyin. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang mempunyai sifat satu ja'dhariyin. Sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mempunyai sifat sombong. Bapak Ibu rahimakumullah. Sifat apa? Sombong. Orang kok sudah sombong. Nah, ini kalau sudah kena makanan bingung ini. Nah, sifat kesombongan ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, bagi manusia kok mempunyai sifat yaitu kesombongan. Orang yang sombong di tahun 1443 Hijriah, marilah pindah 1444 Hijriah, tinggalkan kesombongan, keangkuhan, sesama tetangga, jaga akhlaknya, sesama saudara, jaga akhlaknya, sesama jamaah, jaga akhlaknya, tawadhu, merendah, jangan pernah meninggi. Orang yang senantiasa tawadhu bukan berarti mereka akan turun derajatnya, tetapi mereka senantiasa akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sombong,
Punya harta sedikit disombongkan. Punya kenikmatan sedikit disombongkan. Ingat, kesombonganmu akan menghancurkan dirimu sendiri. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu jawadzin. Apa itu jawadzin? Sifat rakus. Makanya sifat rakus ini sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sifat yang dibenci Allah? Orang kalau sudah rakus terhadap duniawi, orang itu haram akan ditempuh, jalur apapun akan ditempuh. Ini apa? Sifat apa? Rakus. Makanya cari rezeki ya sekedar cari bekerjaan juga cari berusaha sekedar ikhtiar. Kesuksesan itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari rezeki sampai tuntutannya banyak. Ada angsuran rumah, ada angsuran mobil, ada angsuran sepeda motor, ada anak iuran sekolah. Yang bikin tersiksa itu sebenarnya manusia dibikin sendiri. Coba kalau kenikmatan itu dihadapi, yang penting bekerja ikhtiar, hidup bisa sholat, bisa angsur rumah, kemudian bisa dapat pekerjaan, bisa nafkah keluarga bisa sholat, menjaga sholatnya, kita bisa menjaga jamaahnya. Ini senantiasa hidup nikmat. Orang tersiksa itu gara-gara apa? Kehidupannya sendiri yang dibikin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci 6 golongan. Yang kedua yaitu apa? Orang yang dibenci Allah, orang yang mempunyai sifat. Kadang sholat Jumat itu pun kadang-kadang niatnya dari rumah beda. Niatnya bermacam-macam. Satu, datang ke masjid niatnya cari sendal bagus. Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Datang ke masjid niatnya cuma dengerin informasi saldo. Ada? Tak ada kan? Lu datang ke masjid itu niatnya orang beda-beda. Ada yang niatnya datang ke masjid itu pengen ketemu. Ada niatnya pengen dengerin kotak infak. Awas nanti kalau terpeleset tak komplain dalam rapat. Lu ada. Terus ada datang ke masjid tujuannya hanya untuk biar dipandang seseorang. Bermacam-macam gangguan. Tapi kalau sepertiga malammu kau gunakan untuk bangun, disitulah tempat engkau nilai ketakwaan di hadapan Allah tidak tercatat sebagai bangkai di malam hari. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah tahun baru Islam ini berubah. Malam hari siapkan dari sore kerannya, tampungan air penuhi, malam bangun mandi, ngambil air wudhu, kemudian bentang sejedah, sholat hajat, sholat tahajud di malam hari, walaupun 2 rakaat. Itu nilai ketakwaanmu, perubahan dari 1443 ke 1444 Hijriah, yaitu ada perubahan. Kemudian yang kelima, khimarim bin nahar. Yang kelima, saya selalu nengok jam. Kadang-kadang takut tidak cocok. Khimarim bin nahar, yaitu orang yang dibenci oleh Allah di siang harinya adalah seperti keledai di siang hari. Tahu keledai? Kayak hewan di siang hari. Coba renungkan. Bapak berangkat bekerja itu jam berapa? Jam 7 berangkat. Pulang sore jam 6 petang, jam 5. Kemudian setelah jam 5 malam capek duduk, ngerokok, ngopi, kemudian tidur. Pagi bangun kerja lagi. Berputar hari Minggu, hari Ahad, jalan-jalan sama keluarga. Loh, terkadang pekerjaan itu setiap harinya waktu begitu berlalu tidak pernah disisihkan untuk Allah. Sholat duhur berkumandang masih di pekerjaan, masih yang proyek kena semen, yang pekerjaan kantor masih menyelesaikan pekerjaan. Itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kau lawan, apalagi ini kepentingan-kepentingan yang lebih penting,
untuk dirimu sendiri sudah diingatkan lewat azan. Allahu Akbar. Kok tidak cepat-cepat bergegas ke masjid, ke musola? Ini ibarat himar di siang hari hanya untuk cari makan, cari kekenyangan, cari kekayaan, tetapi tidak pernah ingat siapa yang memberi kekayaan, siapa yang memberi rizki, siapa yang memberikan minum, siapa yang mencukupi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai alimim bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirah. Allah tidak menyukai orang yang pandai urusan duniawi tetapi mereka bodoh, jahilin bi amril akhirah, bodoh urusan akhirat. Dunianya rajin, bekerjanya rajin, tetapi bodoh. Kenapa kebodohan? Harta yang dikumpulkan hanya untuk kemewahan. Harta yang dikumpulkan hanya untuk agar kesenangan keluarga. Padahal harta yang sejatinya yaitu harta yang engkau infakkan 1.000 rupiah. Setiap kotak lewat, itulah harta yang menyelamatkanmu. Bukan harta yang kau belikan rumah ataupun mobil. Kotak Jumat lewat, ada kotak Jumat sini? Ada. Loh, kotak lewat kok pura-pura ngantuk. Lah ini repot. Loh, ada sini. Kotak lewat dari sana. Oh, kotak lewat. Kadang-kadang tak ada. Loh, ini sudah disengaja dari rumah. Coba kalau diniati dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat. Bu, ada 5.000. Bu, ada 2.000. Siapkan di atas meja. Ini hari Jumat. Untuk anakku 1.000, anak laki-laki 1.000, anak perempuan anak laki-laki yang nomor 2 1.000. Bapak kasih 5.000, taruh di meja. Pak, ini untuk berangkat sholat Jumat yang menyelamatkan kita di hadapan Allah, harta kita, mobil kita tinggal, nanti rumah kita tinggal, anak-anak kita tinggal. Hanya 7.000 ini yang menyelamatkan. Masuk di dalam masjid, ada kotak lewat dimasukkan, ada kotak infak di tiang masjid dimasukkan. Itulah hartamu yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai urusan dunia tetapi bodoh urusan akhirat, ternyata itu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktunya sudah malam, jam 12 jam 2 apa? 22 jam 10. Ini jam 10-nya masih tetap utuh, yang sini sudah berjalan. Berarti yang bisa dipercaya sebelah kanan. Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga senantiasa pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hati kita yang kemarin tertutup, hati kita yang kemarin terkunci, semoga terbuka pada malam hari ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini hanya sehari semalam. Kalau tidak mati siang ya mati sore, kalau tidak mati malam ya mati pagi. Ini hidup cuma sehari semalam. Makanya siapkan amal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, marilah kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kita membawa ilmu-ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya diberikan solih-solihah. Rezeki kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya kesulitan semoga Allah mudahkan. Yang punya kekurangan semoga Allah lebihkan, Allah tambahkan. Allah cukupi kebutuhan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tudina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim auladana min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa waladan shalihan. Allahumma tawil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhair. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ada salah-salah kata, salah silap di tutur yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.